Halo guys, welcome to my channel Herdipa Asifa ya. Jadi kali ini aku bakal ngebahas bibit ya. Kita akan belajar tentang bibit, tentang investasi. Perlu diketahui bahwa investasi di bibit dan yang lainnya itu berbeda ya guys. Kalau di bibit itu investasi reksadana. Jadi kalau reksadana itu ada reksadana pasar uang, obligasi dan saham gitu. Tapi kalau saham sendiri itu beda cuy. Jadi investasi saham dan investasi reksadana saham itu berbeda. Aku udah pernah menjelaskan di video sebelumnya, kalian bisa cari, klik link di deskripsi ya, itu ada link playlist belajar investasi bibit. Nah, di sini aku pengen ngebahas mengenai IHSG yang turun gitu ya. Indeks harga saham gabungan. Jadi reksadana itu saham gabungan. Kalau kalian lihat di sini, ini kita pencet saham nih ya, kita lihat sendiri di atas sendiri itu adalah reksadana saham yang direkomendasikan oleh pihak bibit sendiri yang notabene paling bagus gitulah. Ini adalah BNI Index, ini baru sekitar 3 tahunan yang lalu gitu ya. Kalau kalian lihat data 5 tahun nggak ada, adanya 3 tahun yang lalu. Nah, di sini kalau reksadana saham nih, bedanya saham ya. Kalau saham tuh kalau kalian beli saham BRI ya udah punya BRI aja gitu. Tapi kalau kalian beli reksadana saham itu uang kalian tuh dibagi-bagi cuy. Dibagi ke Kalbe Farma, ke PT Bank Sentral Asia, BNI juga ada, BRI juga ada, Unilever juga ada gitu, dan masih banyak lagi ya kan. Nah, kemarin nih pada ngomongin, bang bikin video dong gimana biar orang-orang itu nabungnya itu biar bisa nambah gitu, bukan malah berkurang karena biaya admin gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen belajar nabung ya, seumpama ini kalian masih SMK dan tabungan ini buat masa depan, mungkin umur 25 tahun ke 25 tahun atau 30 tahun atau untuk pensiunan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau emang untuk pensiunan ya, aku saranin ke pasar uang, karena pasar uang nggak ada turunnya sama sekali. Walaupun ada turunnya itu cuma sedikit cuy. Itu lihat, ini bakal naik terus dia tuh naik terus harganya. Dan obligasi pun hampir sama kayak saham ya, dia itu naik turun kayak gitu, tapi masih aman gitu. Dan ini Manulife yang disarankan. Nah, kalian bisa lihat naik turun drastis, turun naik ya kayak gini gitu. Dan ini murah, cuma 10.000 juga ya minimal. Ada yang 100.000 kayaknya, ini 100.000 kayaknya tuh. 1 juta. Ada yang 100.000 itu mayoritas suku cadang, kalau enggak yang atasnya. Ini masih 10.000. Pokoknya ada yang 100.000 juga, kalian bisa pilih. Tapi yang direkomendasikan bibit tuh pasti yang paling atas kayak gini gitu. Kalau kalian discover more gini sebenarnya juga bagus, semuanya bagus, tapi yang lebih direkomendasikan tuh yang atas cuy. Dan apa sih yang aku pakai gitu ya kan, yang aku pakai itu saham cuy, beneran. Dan ini saham banyak yang pakai ya, kalian tahu sendiri lah, ini kayak obligasi tapi sebenarnya nggak se ekstrim obligasi gitu naik turunnya tuh. Tapi kalau saham ini emang kalian agak puyeng-puyeng gimana gitu ya kan. Kalian harus bisa memprediksi ini turun nggak gitu. Dan ini turun, hari ini turun. Walaupun turun aku nggak berani top up dulu ya guys, karena kita lihat dulu 3 tahun ini. Nah, untuk kestabilannya kalian lihat di sini cuy, harga 900-an ya, harga 900-an. Kalau aku top up di sini keuntungannya itu masih kurang banyak gitu, paling enggak nunggu turunnya itu di 700-an. Kalau ini kan masih 800 tuh, paling enggak aku nunggunya itu turun 700-an baru top up gitu. Dan kalau kalian pengen tahu top upku itu gimana, aku top up itu pakai link aja. Jadi setiap hari itu aku kumpulin tuh 10.000 itu di link aja. Dan ketika waktunya top up, biasanya aku ketika top up 100.000 ataupun 200.000 itu dapat cashback 5.000 rupiah, dan itu lumayan cuy.
lumayan gitu, 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah itu lumayan. Dan ini untuk mahasiswa kayak aku gitu, nabungnya nggak usah ngotot ini harus 1 bulan sekali harus gitu, enggak. Kalian nabungnya ya nunggu turun aja gitu, nggak usah setiap hari terus kalian aktifin nabung rutin. Kalau emang kalian udah punya gaji yang stabil, gaji yang mumpuni gitulah, kalian pakai yang nabung rutin kayak gini nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ya mending manual aja, nunggu harga turun terus beli gitu. Pokoknya kalau kalian hari ini beli di harga seumpama 1.000 gitu ya, itu 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian itu harganya bisa naik sampai 5.000 rupiah coy, kalau di saham obligasi kayak gitu. Tapi kalau pasar uang ya naik terus, walaupun naik terus tuh naiknya itu sedikit cuy, cuma 50 rupiah 100 rupiah kayak gitu, kecuali duit kalian tuh ratusan juta gitu. Mungkin ini aja pengajaran dari aku ya, untuk pemilihan saham dan obligasi dan lain-lainnya. Kalian bisa mengikuti rekomendasi ini paling atas sendiri. Dan untuk mendapatkan cashback ya, kalau kalian pengen mendapatkan cashback biasanya 25.000 rupiah, kalian pakai ini dulu, dana pensiun ini, investasi sekarang. Terus ini minimal 100.000 cuy kalau di sini. Nah 100.000 nanti gunakan cashback. Kalau gini kan aku udah pernah masukin kode referral. Nah ini cashback teman-teman yang kuundang gitu. Nah kalian bisa masukin kode referral ini Hardipa 23 ya. Jadi nanti kalian bakal dapat cashback 25.000 rupiah, dan itu lumayan banget menurutku. Nah setelah nanti udah selesai, pembayaran udah selesai gitu ya. Kalau pembayaran udah selesai, menunggu unit masuk. Jadi hari ini pembayaran selesai dan unitnya itu masuknya besok gitu. Nah buat kalian yang pengen mindahin dari dana pensiun ke dana tabungan, lihat aja, klik link di deskripsi juga. Di situ aku juga ngasih tutorial. Pokoknya di playlist YouTubeku khusus belajar investasi bibit itu udah ada semua. Dan kalau belum ada ya kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Udah gitu aja, ini cukup panjang ya, 7 menitan, dan nanti ini bakal kukat paling jadi 5 menit atau 6 menit gitu. Udah gitu aja, thank you semuanya, keep smile and be happy.